Shalom, selamat hari Minggu untuk Jemaat GMI Pos Pelayanan Cibubur dan juga kepada saudara-saudari yang baru bergabung pertama sekali mengikuti ibadah online ini. Kita berdoa dan yakin sepenuhnya bahwa kita semua dipersatukan dalam roh Tuhan selama mengikuti ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita semua. Saudara-saudari, bagi kita yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan ke rumah Tuhan, Bapak Ibu dapat mengirimkannya ke rekening GMI Pos Pelayanan Cibubur yang tertera di layar kita. Marilah kita terus bersatu hati dalam doa sepekan, di mana topik-topik doa tertera dan tertulis di layar tata ibadah kita. Mari kita siapkan waktu dan hati kita setiap malam bersama keluarga untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Marilah kita datang kepada Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk menyambut Allah dan menaikkan puji-pujian serta ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Suci, 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 Tuhan.
Mari kita membaca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, terhadap kaum yang tidak saleh, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa aku harus hidup berkabung? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sukacitaku kekal
sorgawi, Engkau kuasaku. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami dari hari ke hari menjadi pribadi seperti yang Engkau inginkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan firman-Nya. Jemaat GMI Pospel Cibubur dan juga saudara-saudara yang ikut di dalam ibadah taping dari Gereja Metodis Indonesia Jemaat Pos Pelayanan Cibubur. Shalom untuk kita semua. Semoga kabar kita dalam keadaan baik, sehat, dan yang terpenting tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, masa depan kita diibaratkan seperti kanvas kosong yang menunggu untuk kita dapat memulai melukisnya. Lukisan yang kita buat hanya dibatasi ukuran visi, warna, pola yang akan kita taruh di dalam kanvas, walau pada akhirnya kita pula yang menentukan apakah kita akan bekerja sampai selesai atau tidak. John F. Kennedy pernah berkata demikian, saudara, bahwa kita seharusnya tidak membiarkan rasa takut menghambat kita untuk mengejar harapan. Alasan yang mendasar untuk kita tidak takut meraih masa depan adalah penyertaan Tuhan atas kita semua. Saudara, pasal 33 yang kita baca tadi merupakan kasih Allah menyuruh Saudara, pasal 33 yang kita baca tadi merupakan kisah Allah menyuruh bangsa Israel pergi ke negeri yang telah dijanjikan itu. Sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebuah misi perjalanan yang besar sekaligus menakutkan yang dilakukan oleh sebuah bangsa Israel. Namun sepertinya Musa tahu, saudara, dan seperti yang sudah Allah sampaikan sendiri kepada Musa, bahwa perjalanan menuju tanah perjanjian tersebut bukanlah perjalanan tanpa rintangan dan masalah. Mereka akan bertemu dengan orang Kanaan, orang Amori, orang Het,
orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, yang di dalam Bilangan 13 disaksikan oleh para pengintai bangsa-bangsa ini kuat-kuat semua. Orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, raksasa-raksasa. Apalagi ini dilakukan oleh bangsa yang tegar tengkuk. Itu sebabnya saudara, Musa tidak yakin bisa sampai ke tanah Kanaan kalau tanpa penyertaan Tuhan. Ketidakyakinan ini membuat Musa memohon kasih karunia Allah. Hanya Allah lah yang dapat menolong Israel dapat sampai ke tanah Kanaan. Hanya pengampunan Allah sajalah yang dapat membuat Israel mendapatkan berkat Tuhan. Hanya Allah sajalah yang dapat menghalau Israel dari musuh-musuhnya. Bagi Musa, saudara, yang dibutuhkan Israel dalam perjalanan ini adalah Allah hadir, bahwa Tuhan menyertai mereka. Karena kalau Allah sudah menyertai, maka apapun dapat dilakukan oleh Allah. Kemenangan, belas kasihan, pengampunan, hikmat, dan kebijaksanaan itu dapat terjadi kalau Allah menyertai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari penyertaan Allah terhadap bangsa Israel ini. Yang pertama, bahwa orang yang disertai Allah akan mendapatkan kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia, saudara? Kasih karunia adalah persediaan kebaikan Allah yang tidak pernah habis-habisnya, yang diberikan kepada kita walaupun kita tidak layak untuk menerimanya. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang hanya mau berjalan menurut keinginan mereka sendiri. Musa tahu ketika Allah beserta Israel sajalah, maka Israel akan memperoleh berkat dan kasih karunia. Allah menyediakan kasih karunia yang berlimpah-limpah justru pada waktu kita masih berada di dalam dosa. Dalam Roma 5 ayat 8. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan yang kita lalui akan mulus. Ia berjanji untuk membimbing kita dan membawa kita kepada kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Kasih karunia Allah itu akan menuntun kita kepada kemenangan. Keadaan boleh sulit, saudara. Tantangan dan rintangan silih berganti terjadi dalam hidup kita. Masa lalu dan kisah hidup kita mungkin buruk dan hitam kelam. Tetapi kasih karunia mampu menolong dan memulihkan keadaan kita. Selalu tersedia kasih karunia bagi orang-orang yang disertai Allah. Orang yang disertai Allah akan mendapatkan kasih karunia. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, penyertaan Allah menjadikan seseorang berbeda. Saudara, orang yang hidup dalam penyertaan Allah mendapat perlakuan yang spesial dari Allah. Ketika Allah memberkati seseorang, maka sudah pasti hidupnya akan berbeda. Musa berkata, satu-satunya yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya adalah ketika Allah berjalan bersama bangsa tersebut, dan bangsa itu adalah Israel. Saudara, dalam kekristenan yang membedakan seseorang dari yang lain adalah apakah Allah hidup bersama dengan orang tersebut. Ketika Allah berjalan bersama dengan kita, sudah tentu Allah pasti membawa kita kepada kehidupan yang penuh makna. Apakah itu hidup penuh berkat, kekuatan dalam menjalani kehidupan, apakah itu kita excellent di bidang kita masing-masing. Kita bisa melihat Abraham, Ayub, Yusuf, orang yang disertai Tuhan pasti beda. Responnya terhadap keadaan beda. Tadinya ekor bisa jadi kepala. Tadinya menderita dan teraniaya bisa jadi kaya dan memiliki kuasa. Walau kemenangan tidak selalu diukur dengan kekayaan dan kekuasaan, saudara. Tetapi bukan itu poinnya. Tetapi penyertaan Allah bisa mengubah kehidupan seseorang dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang diperhitungkan. From nothing to be something. Mengapa demikian, saudara? Karena nilai-nilai Kristus yang kita bawa dalam kehidupan ini itu berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Saat dunia mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, kita diajar untuk melakukan kasih. Saat dunia mengajarkan bahwa solusi dari perbedaan adalah perang atau menyerang lawan, kita diajarkan menerima, menghargai, bahkan mengampuni lawan serta musuh-musuh kita. Saat kita melihat ada praktik ketidakadilan, ketidakbenaran, kita diajar untuk memeranginya, bukan dengan cara-cara kekerasan. Ada banyak rumus firman Tuhan yang dapat dilakukan dalam kehidupan kita.
yang membuat kita menjadi berbeda. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, bahwa penyertaan Allah membawa kita kepada pengalaman supranatural. Saudara, perjumpaan dengan Allah dapat memperbarui kehidupan kita. Banyak hal besar dalam kehidupan ini diawali lewat sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan itu senantiasa akan dituntun untuk mengalami hal-hal yang baru. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara, sesungguhnya bukanlah hal yang baru ketika seseorang hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka ia akan mengalami perbuatan-perbuatan yang luar biasa atau extraordinary. Dalam Alkitab ada banyak contoh. Cerita Gideon mengalahkan puluhan ribu tentara bangsa Midian hanya dengan 300 orang. Ini luar biasa, extraordinary. Daud mengalahkan Goliat, seorang yang bertubuh besar. Ini luar biasa, extraordinary. Daniel aman di gua singa. Ini luar biasa. Yusuf seolah tidak terbendung oleh keadaan sulit. Ini pun luar biasa. Betapa Yusuf diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi dia seperti melesat selalu menang. Dan lolos dari keadaan-keadaan sulit. Saudara, semuanya hal-hal ini menggambarkan sesuatu yang bersifat luar biasa, extraordinary. Dan kita tahu semua itu terjadi karena penyertaan Allah. Saudara, jarang sekali cerita atau kisah yang luar biasa muncul dari seorang yang tidak percaya Tuhan. Bukan karena mereka tidak mengalami, tetapi karena orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang tidak percaya segala sesuatu ini sulit melihat sesuatu yang lebih besar dari dirinya, melihat sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia yakini. Akal budinya sulit menerima kebesaran dan kekuasaan Allah. Tetapi bagi orang yang percaya pada penyertaan Allah, ia akan melihat ketika tidak ada jalan, Tuhan dapat membuat jalan. Saat manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Allah dapat menjadikan semua reka-reka jahat manusia itu menjadi sebuah kebaikan, mendatangkan kebaikan, kemajuan bagi orang tersebut. Saat sebuah masalah sepertinya tidak mungkin dapat diatasi, tetapi di dalam Tuhan kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin, yang mustahil itu justru akan terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya agar Allah menyertai kita? Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, menantikan Tuhan adalah sebuah sikap berserah. Ikut saja apa kata Tuhan. Dalam tahap ini, kita senantiasa diajar dan belajar untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan selalu juga percaya bahwa Allah yang pegang kendali kehidupan ini. Bahwa Tuhan mengerti segala jalan yang sedang kita tempuh. Mau kemana kita? Kita sedang di mana? Kita sedang melakukan apa dan sebagainya. Saudara, beberapa kali belakangan waktu terakhir ini, seorang kawan bertelepon, berkomunikasi dengan saya. Kawan saya ini seorang broker, saudara. Dia beberapa kali mengalami keadaan di mana fee atau komisinya tidak dibayar. Padahal dia sudah habis-habisan berkorban sedemikian rupa untuk membantu terjadinya sebuah transaksi properti. Tetapi giliran transaksi sudah terjadi, sudah selesai, si penjual tidak punya itikat baik untuk membayarkan komisi. Dan ini terjadi hampir beberapa kali, saudara. Tetapi kawan saya ini, walaupun sulit, tetap belajar untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dia berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kekecewaannya diserahkan kepada Tuhan. Dia tidak marah-marah, dia tetap tenang, dan melakukan yang benar di hadapan kliennya. Kawan saya ini percaya bahwa Allah percaya mengubahkan keadaan. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup mengubahkan sesuatu yang tampaknya buruk menggantikannya menjadi pintu berkat yang lebih besar. Dan di dalam keadaan tersebut ia malah belajar memberi, saudara.
di dalam keadaan kekurangan, tidak mendapatkan haknya, justru dia belajar untuk memberi. Meskipun kurang, ia justru membagi-bagikan nasi bungkus kepada orang-orang miskin di pinggir jalan. Hal tersebut dia lakukan setiap Sabtu, saudara. Saudara yang terkasih, menantikan Tuhan membuat kita belajar taat kepada Tuhan. Bahwa apa yang harus kita lakukan itu dalam rangka menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Meskipun keadaan menuntut kita untuk berlaku tidak benar, meskipun kita berada dalam situasi yang buruk, kita tetap sabar menantikan Tuhan dan melakukan hal-hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ketika hidup kita, hati dan pikiran kita terbuka sepenuhnya untuk Tuhan, maka disitulah Allah akan menyertai kita. Karena hal penting yang harus kita sadari agar Tuhan menyertai kita adalah sikap yang harus kita miliki, yaitu rendah hati. Sikap rendah hati ini dibentuk ketika kita rindu dan berjumpa, ketika kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita mendengar dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, baik atau tidak baik keadaannya. Apa yang Tuhan katakan kita dengar, apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Persoalan mengubah keadaan itu bagi Tuhan adalah hal yang mudah sekali. Tetapi masalahnya saudara, ada banyak orang yang tidak pernah mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, tetapi maunya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan intervensi, Tuhan menyertai, Tuhan mengangkat, Tuhan mengubahkan, dan sebagainya. Jadi kuncinya saudara, kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, nantikan Tuhan. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, maukah saudara mengalami penyertaan Allah? Saya percaya orang yang berjalan dalam penyertaan Allah hidupnya akan tenang dan kuat. Bukan karena orang tersebut kuat, seolah ia terlahir sebagai pahlawan, orang sakti. Tetapi penyertaan Tuhanlah yang membuat seseorang memiliki kemampuan dan perangkat yang tepat yang dibutuhkan dalam mengelola dan mengoperasikan kehidupan ini. Masalah boleh datang menghimpit kita. Seolah satu masalah belum selesai, masalah lain sudah menunggu di persimpangan di ujung sana. Tetapi penyertaan Allah akan memberikan kita kekuatan, hikmat bijaksana. Bahkan Dia akan menolong kita memulihkan satu demi satu setiap masalah yang ada. Saudara, sebagai penutup, seorang bapak gereja, John Wesley, mengatakan, "Best of all, God is with us." Di atas segalanya, yang terbaik, Allah menyertai kita. Immanuel, Matius 1 ayat 23. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Allah menjadi manusia. Pada saat itulah surga terhubung dengan dunia. Antara yang fana, dunia, terhubung dengan yang abadi, surga. Kita, manusia yang terbatas, yang ringkih, yang rapuh, terhubung dengan Allah yang tak terbatas, yang luar biasa. Penyertaan Allah yang sempurna itu akan menolong kita untuk mengalami atau melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudaraku, mari buka hati kita. Biarkan Allah masuk dan tinggal di dalam kehidupan kita. Serahkan hidup, kekhawatiran, rencana, dan masa depan kita dalam penyertaannya. Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diingatkan agar kami senantiasa berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Maka di situlah kami akan melihat betapa Allah kuasa-Mu luar biasa, mampu menolong dan mengubahkan kehidupan kami. Biar hidup kami menjadi terang Tuhan, menjadi berbeda di tengah-tengah dunia ini ketika Allah menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
pelindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih jika sampai saat ini kami berada dalam lindungan-Mu dan dalam keadaan sehat. Walaupun kami masih beribadah secara online, tetapi kami percaya kasih anugerah-Mu tidak berkurang atas kami. Kami percaya Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang waktu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu semakin hari memperbaharui iman kami, agar kami mampu hidup di dalam firman-Mu. Kami mampu hidup di dalam kebenaran serta dapat melangkah di dalam iman. Kami berdoa untuk pelayanan hamba-Mu dapat dipakai lebih heran lagi. Urapi hamba-Mu ini, berikan hikmat dan kekuatan di dalam melayani jemaat. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk pekerja GMI Pos PI Cibubur di tengah-tengah pandemi ini, agar tetap sehat melakukan tugas pelayanannya dengan penuh semangat dan sukacita. Berkati juga mereka di dalam pelayanan misi pemuridannya, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, bahkan yang telah meninggalkan Engkau. Jadikan mereka menjadi berkat dan terang dalam lingkungannya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Pos GMI Cibubur. Berkati setiap pribadi dan keluarga agar tetap bertahan dan kuat di dalam situasi yang serba sulit ini. Sembuhkan mereka yang sakit dan mempunyai kelemahan tubuh. Berikan pertolongan dan jalan keluar bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi dan persoalan rumah tangga. Kami juga berdoa untuk mereka yang telah kehilangan keluarga karena COVID-19. Tuhan, topang mereka dengan kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu. Ya Bapa, kami juga prihatin dengan keadaan COVID-19 yang sampai saat ini masih belum dapat tuntas ditangani di dalam negeri kami. Tetapi sebagai orang percaya, kami tidak perlu khawatir, karena kami percaya waktu Tuhan tidak pernah gagal. Ada rencana Tuhan yang indah di balik semua ini. Ya Bapa, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, dan para unsur pemerintah daerah dimanapun yang tidak hentinya melakukan berbagai upaya strategi dalam penanganan COVID-19, agar mereka dapat bersatu sehati sepikir di dalam mengemban tugas-tugasnya. Begitu juga para peneliti, para relawan untuk berhasil mengerjakan uji coba vaksin agar dapat memutus penularan COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para dokter dan para medis di dalam mendedikasikan tenaga dan ilmunya dalam pelayanan pasien COVID-19, agar mereka dapat berhasil memberi kesembuhan. Lindungi mereka ya Tuhan dari penularan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Indonesia, khususnya Jakarta, agar para demonstrasi tidak anarkis di dalam mengeluarkan aspirasi mereka. Jamah para provokator yang membuat kekacauan dan ingin memecah belah bangsa ini, agar mereka bertobat atas niat-niat jahat mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk TNI dan Polri, beri mereka rasa persatuan agar dapat bersinergi untuk memberi keamanan dan kenyamanan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, semua ini dapat berakhir dalam kuasa Tuhan pada waktunya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita berdoa sama-sama dalam doa yang diajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam setiap hari-hari kita, di waktu-waktu kita. Kita nanti-nantikan Tuhan. Kita mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka lihatlah penyertaan Allah akan sempurna dinyatakan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin.